Ultimate Martial Divine King, episode 79. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Singa Iblis Song Chengli, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku terkesan. Wei Han memegangi dadanya dengan satu tangan, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Matanya terbelalak lebar, menatap Song Chengli dengan ekspresi muram. Chu Hen, yang berdiri di belakang Song Chengli, terkejut. Kekuatan barusan sekuat gunung, dan sulit untuk digerakkan. Song Chengli yang biasanya tampak lembut dan ceria, sebenarnya sangat berkuasa. Melihat sosok Song Chengli yang tinggi, suara, senyum, dan kehangatan kebapaan Long Zhan muncul di benak Chu Hen. Song Chengli menatap dingin ke arah Wei Han di depannya dan berteriak, "Tidakkah kau dengar apa yang kukatakan tadi? Beraninya kau menyentuh seorang siswa dari prefektur Tensei." Hehe, Wei Han menyeringai dan berdiri dengan gemetar dari tanah. "Song Chengli, kita tidak bertele-tele. Anak ini menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya. Sekalipun kamu bisa melindunginya hari ini, dia pasti akan mati di jalanan nanti. Saya menyarankan Anda untuk menjadi guru yang baik dan tidak ikut campur dalam masalah ini." Kata-kata ini penuh ancaman. Namun, begitu dia selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuh Song Chengli, dan kerikil di tanah terguncang. Ekspresi Wei Han berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Song Chengli, apakah kamu benar-benar akan melawan kami? Sarankan aku untuk segera pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran untuk membunuhmu. Kalau tidak, aku akan memastikan darahmu berceceran di mana-mana." Niat membunuh Song Chengli meningkat, dan tatapannya dingin. Wei Han mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Aura Song Chengli berangsur-angsur surut setelah dia melihat Wei Han pergi. "Pemburu Cheng, kenapa kau di sini?" Chu Hen menghampirinya dan bertanya. Ekspresi Song Chengli sedikit melunak, dan ia menghela napas lega. Ia berkata, "Aku sudah berada di paviliun Jun Lai sejak tadi. Setelah melihatmu pergi bersama gadis dari rumah bela diri bulan cerah itu, kukira ada yang akan mencelakaimu malam ini. Jadi aku mengikuti di belakangmu, dan ternyata memang begitulah dugaanku." Jadi begitu, Chu Hen tak kuasa menahan rasa hangat di hatinya. Ia tak menyangka Song Chengli akan membantunya seperti ini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Hunter Master Cheng. Tidak perlu berbasa-basi, akulah yang merekrutmu ke prefektur Tensei. Tentu saja, aku tidak ingin melihat apapun terjadi padamu. Namun, aku tidak menyangka musuhmu adalah keluarga Wei." Meskipun Song Cheng adalah seorang pemburu yang kasar, dia sangat teliti dan cermat dalam berpikir. Baru saja, ia melihat pola matahari yang menyala-nyala di jubah Wei Han, simbol keluarga Wei. "Ya," Chu Hen mengangguk, kilatan dingin melintas di matanya. "Itu Wei Qingfan." "Wei Qingfan." Song Chengli tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Ada sedikit keseriusan di antara alisnya. "Tidak heran kau menemui begitu banyak rintangan di kota kekaisaran, dan tidak ada satupun rumah bela diri tingkat tinggi yang bersedia menerimamu. Saya juga tahu sedikit tentang Wei Qingfan. Dia masih muda, tapi kejam dan tak kenal ampun. Dia tidak akan membunuh siapapun yang pernah menyakitinya di masa lalu. Sebaliknya, ia akan membuat mereka menderita segala macam penghinaan dan penyiksaan. Akhirnya, ia akan mengambil nyawa mereka ketika mereka benar-benar hancur." Pada titik ini, Song Chengli tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Chu Hen sebenarnya telah bertarung melawan Wei Qingfan sampai sekarang. Selain itu, ia mengandalkan kekuatannya sendiri. "Bagaimana kamu menyinggung Wei Qingfan? Ceritanya panjang." Chu Hen tertawa getir. Ia tak ingin membicarakannya lagi. "Tentu saja, kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun keluarga Wei kuat, mereka tidak bisa berbuat sesuka hati di kota kekaisaran. Memang benar prefektur Tensei kita tidak lagi sejaya dulu, tetapi kita tidak akan membiarkan siapapun menindas kita. Anda bisa tinggal di prefektur Tensei dengan tenang. Tidak akan ada yang berani menyentuh Anda." Song Chengli berkata dengan suara serius dan kuat. Chu Hen mengangguk penuh terima kasih. "Terima kasih, Master Pemburu Cheng. Hehe, sudah kubilang jangan terlalu sopan. Sudah malam, ayo kembali ke akademi." Ya, dengan ditemani Song Chengli, Chu Hen segera kembali ke prefektur Tensei. Ketika Chu Hen dan Song Chengli kembali ke prefektur Tensei, hari sudah hampir tengah malam. Biasanya, akademi akan sepi pada jam-jam ini, tetapi hari ini sangat ramai. Para pemuda dan pemudi, dalam kelompok 3 hingga 5 orang, berkumpul dan mengobrol.
Dan topik yang mereka bicarakan adalah kompetisi Star Elite yang baru saja berakhir belum lama ini. Aku benar-benar tidak menyangka Prefektur Tensei kita bisa meraih posisi pertama lagi. Ya, aku juga tidak menyangka. Kalau aku tahu, aku juga pasti akan pergi. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Aku tidak tahu kalau Chu Hen begitu kuat. Bahkan pendatang baru jurus Kaisar, Ren Chong, terbunuh olehnya. Adegan itu pasti sangat menegangkan. Sebelumnya, banyak mahasiswa baru yang menolak mengikuti kompetisi Star Elite karena takut kehilangan muka. Namun saat mereka melihat kerumunan orang kembali dengan penuh kemenangan, membawa berita mengejutkan tentang Chu Hen yang menempati posisi pertama, seluruh Prefektur Tensei menjadi gempar. Bukan saja para siswa baru yang menyesal tidak ikut, tetapi banyak pula siswa lama yang menyesal tidak ikut bergembira. Haha, sepertinya kau sudah menjadi selebriti yang dikenal semua orang. Song Chengli tertawa terbahak-bahak. Chu Hen menggelengkan kepalanya, sedikit malu. Jangan menertawakanku, Hunter Cheng. Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Prefektur Tensei kita telah ditekan selama bertahun-tahun, dan jarang sekali kita bisa mengangkat kepala tegak hari ini. Tapi sejujurnya, kamu agak terlalu kejam hari ini. Song Chengli berkata dengan nada serius. Chu Hen tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya malam ini. Chu Hen punya alasan tersendiri untuk bersikap kejam. Sejak di kota api hujan, ia dijebak, reputasinya hancur, dan tangan serta kakinya lumpuh. Kemudian, ia ditolak oleh 27 perguruan bela diri tingkat tinggi, dan kemudian diburu oleh lebih dari 20 pembunuh di tengah malam. Hingga malam ini, Wei Qingfan itu masih menghasut Ren Chong untuk membunuhnya. Setiap akun ini dapat digunakan sebagai alasan bagi Chu Hen untuk membunuh Ren Chong. Setelah menahan amarahnya sekian lama, Chu Hen tidak mungkin bisa terus menahannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat Chu Hen tidak mengatakan apa-apa, Song Chengli tersenyum dan berkata, aku hanya bilang. Jangan dimasukkan ke hati. Hari sudah malam, kamu harus kembali dan istirahat. Aku permisi dulu. Chu Hen dengan rendah hati menangkupkan tinjunya dan segera meninggalkan pihak lain. Melihat sosok Chu Hen perlahan menghilang di balik kegelapan malam, Song Chengli menghela napas lega. Anak laki-laki yang tampak muda ini menyimpan sisi gelap di balik wajahnya yang lembut. Dia biasanya mudah didekati, tetapi begitu amarahnya tersulut, amarahnya bagaikan sambaran petir. Bagaimanapun juga, akulah yang membawamu ke Prefektur Tensei. Kuharap kau bisa pergi sejauh yang kau bisa. Sesaat kemudian, Chu Hen kembali ke halaman tempat tinggalnya. Halamannya terang benderang, kamar Mu Feng dan Hao Zi juga terang benderang. Terlebih lagi, dia samar-samar mendengar suara percakapan yang datang dari kamar Hao Zi. Kedua orang itu tidak menungguku, kan? Alis Chu Hen yang tampan sedikit berkedut. Tak lama kemudian, ia berjalan menuju kamar Rat. Hehe, kakak Hao Zi, aku tidak menyangka kamu begitu cakap. Suara mesum Mu Feng terdengar. Dari nadanya, ia terdengar sedikit bersemangat. Ia bahkan memanggil Hao Zi kakak. Aneh sekali. Chu Hen bahkan lebih terkejut. Hehe, kakak Hao Zi, bantu aku besok. Biarkan pria ini merangkak ke kaki gadis itu, lalu aku akan menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan itu. Bagaimana menurutmu? Kurasa itu bukan ide bagus. Jawab Hao Zi. Apa sih yang kurang bagus? Siapa sangka kamu bisa mengendalikan benda ini? Kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Haha, apa yang kalian bicarakan? Chu Hen langsung melangkah masuk ke ruangan. Adik Chu Hen, kau kembali. Mata Hao Zi berbinar. Mu Feng memiringkan kepalanya dan mendengus tidak puas. Kau masih tahu cara kembali. Mau bersenang-senang dengan wanita cantik sendirian. Kau tak punya hati nurani. Chu Hen hendak berbicara, tetapi ia tertegun. Ia melihat seekor tikus kecil tergeletak di atas meja di depan Hao Zi dan Mu Feng. Tikus kecil itu berbeda dari tikus rumah biasa. Bulunya hitam putih, dan sepasang mata bulatnya menatap lurus ke arah Chu Hen. Ini, adik Chu Hen, jangan kaget. Ini, tikus penggerek emas, hanya binatang iblis kecil tingkat 1. Kekuatan tempur monster iblis kecil level 1 setara dengan Wuxiu dari alam pembukaan saluran level 1. Tikus yang tampak kecil ini ternyata memiliki daya gigitan yang luar biasa. Jika seseorang memperhatikan, ia dapat langsung menggigit leher orang dewasa. Tentu saja, hal semacam ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Chu Hen. Siu, kembali. Hao Zi mengeluarkan suara siulan aneh, hanya untuk melihat tikus penggerek emas berbalik di atas meja, lalu melompat dari meja dan menggali ke dalam lubang di kaki tembok. Chu Hen mengangkat alisnya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Kakak senior Hao Zi, Anda bisa memesannya.
Haha, Haozi menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, itu hanya komunikasi, bukan perintah. Terkadang mereka tidak mau mendengarkan saya. Mereka hanya mau mendengarkan saya ketika mereka berteman. Berteman dengan tikus. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen melihat hal baru seperti itu. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan ini? Tanya Chu Hen penasaran. Sejujurnya, batas garis keturunan saya berbentuk seperti tikus. Haha, Mu Feng tak kuasa menahan tawa, aku jadi penasaran kenapa kau dipanggil Haozi. Jadi begitulah, apa batas garis keturunannya? Tubuh bela diri atau tubuh pertempuran? Aku tidak tahu, kamu tidak tahu. Dulu aku punya harga diri yang rendah, orang lain memanggilku Haozi. Belakangan, garis keturunanku juga seekor tikus, jadi aku tidak berani mengatakannya dengan lantang. Perlahan-lahan, orang-orang di sekitarku mengira bahwa aku memiliki tubuh fana dan tidak memiliki batas garis keturunan. Kata Haozi, kalau begitu, apa kau keberatan kalau kami memanggilmu Haozi sekarang? Tanya Chu Hen. Haozi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, aku tidak keberatan, karena aku tahu kau memanggilku Haozi karena kita dekat, bukan untuk mengolok-olokku. Saya tidak memiliki harga diri yang rendah. Oh benar, adik Chu Hen. Suara Ra terhenti sejenak sebelum melanjutkan, ku dengar kau meraih juara pertama di kompetisi Star Elite. Selamat.